Yes, itu dia. Yeah, of course. Jadi aku cerita sedikit. Sebenarnya cerita ini tuh jauh sebelum aku ada Kata Nikah Film. Teddy udah bawa cerita ini ke aku gitu. Waktu itu Teddy bilang, man ini gue punya cerita, and then gue ngebayanginnya lo yang main karakter ini. And then waktu aku lihat baca ceritanya sampai habis dengan karakter yang ada di situ, I really love it gitu. Maksudnya bukan karena oh nih Teddy nih temen gue gitu, tapi the story itself tuh yang aku suka. Teddy bercerita di sini sesuatu yang sangat relate tapi tidak meledak-ledak. Ini yang bikin film ini menjadi sebuah cerita yang sangat real gitu. Bukan dibawa ke arah yang meledak-ledak dari sisi kesedihan atau kemarahan atau kebahagiaan. Semuanya very subtle tapi karakternya semua jelas. Itu yang buat aku juga tertarik untuk kasarnya waktu itu gue mau banget main film ini. Cuman kembali lagi sebuah film tentu ada prosesnya dan ada waktunya sampai akhirnya mungkin kita perlu waktu. Iya, itu dia. Kita akhirnya bisa bekerja sama untuk di film ini. Setelah berapa tahun, Teddy back again with the story. Cuman ya the moment itu aku sudah bersama Adia, bersama Pak Riki sudah membentuk Kata Nikah Films gitu. Dan di situ aku melihat kayaknya ini statement yang pas banget untuk kita memulai di Kata Nikah Films. Karena kalau teman-teman tahu Kata Nikah Film itu, kata nikah itu bahasa Sanskerta yang artinya storytelling. Ya. Dan aku merasa ini storytellingnya kuat sekali dan sangat real dalam kehidupan, dan aku juga storynya suka banget gitu ya, bahwa kita nge-bring the story drama yang kita bisa masuk ke sisi dimana orang bukan hanya bicara tentang oh film ini bakalan bikin gue nangis, film ini yang bikin gue marah, tapi aku ngerasa is more deeper than that, yang akhirnya menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan, termasuk aku sebagai pemain, sebagai produser, ada pertanyaan-pertanyaan baru bukan hanya dari sisi filmmaking, termasuk dalam kehidupan. Nah ini yang membuat aku jadi penting jadi film pertamanya Kata Nikah. Kan kalau kita memunculkan sesuatu di awal, ini adalah sebagian dari statement aku menjalani Kata Nikah Films itu sih. Tepuk tangan dong untuk Mas Lupasari, terima kasih banget Naura Hakim dan Sarah ini, karena di film Mungkin Kita Perlu Waktu, Sarah ini kan menjadi anak pertama dan dia tuh jatuhnya jadi kayak pilar keluarga, dia kayak perkat keluarga lah gitu, yang whole family-nya gitu. Nah, aku sebagai Naura Hakim, aku bukan anak pertama, tapi aku ngerasa aku menjadi pilar keluarga. Aku ngerasa aku harus bikin keluarga aku tuh selalu nyatu, karena keluarga aku tuh ada 7 orang, rame banget gitu. Jadi kadang mereka tuh maunya sendiri-sendiri, terus kalau ada apa-apa tuh selalu kayak mengasingkan di kamar masing-masing gitu. Orang-orang yang ada di sosial media. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena Alaika tuh jelas banget terlihat happy, terlihat ceria, terlihat hidupnya aman-aman aja, terus selalu mensupport orang yang mungkin sedang membutuhkan support, dan juga dia selalu menjadi penyelamat untuk sahabatnya, itu Ombak gitu. Jadi dia nggak mau melihat orang sedih, tapi ternyata di balik semua itu dia punya masalah yang orang-orang lain tuh nggak tahu. Mungkin Ombak ini dia anak remaja yang juga jadi anak terakhir di keluarga Kurniawan ini, yang menjalani hari-harinya dengan depression, gimana caranya dia deal with trauma gitu. Jadi dia di tahap dia bingung dia harus apa. Yang satu ibunya lebih percaya deal the traumanya with religius, bapak lebih menyarankan ke psikolog, yang sampai akhirnya dia bingung dia harus apa. Yang kepada anaknya yang dulunya mungkin dia tidak ada masalah dengan itu, ketika dia dapat trauma ini, tiba-tiba dia silent treatmentnya kenceng ya kan. Kalau ibu-ibu di sini kebanyakan kalau marah kan gengsinya gede ya Bu ya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak udah datang untuk menyaksikan film kita. Ini passion projectnya saya sama Lukman awalnya gitu, jadi buat kita ini sangat penting gitu film ini gitu. Jadi terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk datang. Jadi mungkin kita perlu waktu sebenarnya gini,
I think kalau misalnya orang lagi sedang ada masalah, orang lagi sedang berat gitu dalam hidupnya, I think yang bisa menyembuhkan itu time, yang bisa menyembuhkan itu biasanya waktu yang dibutuhkan gitu. Jadi kadang-kadang human connection kadang-kadang itu jadi tidak frekuensi yang sama, tapi I think with time itu everything will be better. Jadi I think mungkin kita perlu waktu. Saya ngerasa it has a very positive feeling gitu ya dengan judul seperti itu, bahwa everything will be okay, intinya sih seperti itu. Oke, Mas, itu Bima sama Lukman dan semuanya gitu. Jadi they are in different stages of grief sebenarnya. Tapi karena mereka tidak menyadari itu, jadi sehingga terjadi yang namanya communication breakdown di keluarganya gitu. Kurang lebih seperti itu. tepuk tangan dong untuk Mas Terry Surya Atmaja. Terima kasih Mas Terry. Nanti kita kembali ke Mas Terry. Kita ke jajaran cast. Kita pertama kita ke Ibu Kasih dulu, Mbak Ina. Hai. Itu yang terjadi sama Kasih gitu, dia nggak bisa memvalidasi apa yang dia harus rasa, yang dia punya. Jadi akhirnya keluarnya silent treatment. Silent. Teman-teman di sini ada yang begitu juga keluarnya silent treatment? Oh iya, kenceng juga ya. iya. Tapi iya ya. Jadi relate dan ini kehidupan untuk menguliknya dan merisetnya. Apakah susah nggak sih Mbak Ina untuk karakter Ibu Kasih ini? Bego kan? I'm not just kidding gitu. Maksudnya bukan bego. Ya namanya kita ya, mungkin teman-teman juga ngerasain as a father gitu. Kita juga kadang-kadang juga nggak tahu harus ngapain gitu. Begitu ada problem. Tapi kita seakan-akan kita punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Gue harus tahu dan harus bisa menyelesaikan. Padahal ya harus berupaya. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan itu semua. Itu aja sih. Mas Lukman Sardi, terima kasih Mas Lukman Sardi. Nanti kita kembali ke Mas Lukman, tapi kita ke Naura Hakim dulu sebagai bioskop. Nah itulah yang sebenarnya kita lihat di Mungkin Kita Perlu Waktu ini, dimana harapannya kami adalah film ini, karena film ini mewakili semua orang, every of us adalah, apakah kita suami, apakah kita istri, apakah kita anak pertama atau anak bontot, apakah kita selalu happy atau kita selalu sedih. Nah, dan ini menjadi satu punya pesan yang sangat luar biasa, that we thought ini adalah message yang kita bisa bawa kepada audiens pada saat mereka keluar dari bioskop. Yuk, setelah selesai nonton, kita ingat ya, ada ibu di rumah, ada bapak di rumah, ada adik atau ada kakak. Kalau misalnya kita segan meluk, at least look at them and smile. Jadi perasaan hangat itu sebenarnya yang kita percaya bahwa karya itu tidak hanya selalu menghibur, tapi juga memberikan perasaan, memberikan after effect. Dan inilah kenapa dari awal kita percaya melalui talenta-talenta yang bekerja barengan kita di sini, duet maut. Aku selalu bilang duet mautnya Teddy dan Lukman, make it happen, didukung juga sama cast yang luar biasa. Pertama kali kita preview, langsung jadi satu debat, jadi satu diskusi, and I know that this film is going to work, dan kita bisa keluar dan senyum dan reflect gitu loh. Jadi cocok aja sama vision dan missionnya kita di Idea Pictures. We wanna support the talents, and then at the same time apa sih yang sebenarnya Idea Pictures mau bawa keluar melalui karya-karya kita. Ya, situ juga jadi alasannya Idea Pictures berani mengambil proyek ini, karena tadi yang udah dijelaskan oleh Ibu Shirley ya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Shirley dari Idea Pictures. Namun sebelum ke kental ya, the theme of perpisahan ya, dari segi hubungan anak, dari suami istri juga gitu ya. Jadi it's very strong gitu. Dan as a writer, sebagai penulis, saya coba memproject, tentunya saya tipe sutradara atau filmmaker atau penulis yang I try to take my work personally gitu ya. Maksudnya kayak dari film kayak Lovely Man atau About a Woman atau apapun gitu yang saya tulis pasti atau Banyu Biru gitu. It's all banyak banget yang saya ngerti, rasa yang saya ngerti, perasaan yang saya ngerti. Jadi perpisahan is something that I understand very well gitu. Maksudnya rasanya seperti apa, sakitnya, senangnya itu. There's also a senang in perpisahan, there's also a good in perpisahan. Jadi kalau misalnya message-nya bahwa perpisahan is the answer, not entirely true. Nggak harus seperti itu memang. Bukan berarti film ini meromantisasi sebuah perpisahan, no. Tapi
perpisahan is something that happens in life aja.